Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita beramal soleh dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah amal soleh kita yang terakhir, maka mustahil kita akan tidak berkualitas di dalam beribadah. Sebaliknya juga, kita ketika akan melakukan kemaksiatan, ingat itu kesempatan kita bicara yang terakhir. Kalau setelah itu 2 detik kemudian mati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para mustami, terkhusus di Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi orang beriman, dunia ini ibarat penjara. Nggih, Pak, penjara. Ngene gak oleh, ngono gak oleh. Ya. Kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Itu penjara. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dan surga ini surga bagi dunia ini adalah surga bagi orang yang tidak beriman. Orang yang tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada hukum-hukum Allah atau ancaman-ancaman Allah, ya sudah bebas, Pak, di dunia ini. Bebas. Disuruh sholat, emang kalau nggak sholat kenapa coba? Itu tidak boleh makan makanan yang haram, dilakukan makanan yang haram, dia bebas, ini surga. Maka Bu, ada lagu yang viral tuh, Bu, suruh sholat nggak mau sholat, Bu, suruh sholat nggak mau sholat. Akhirnya ya gini aja, sholat karepmu, ora sholat karepmu, lek digecek malaikat rasakno dapurmu, begitu. Akhirnya dibuat guyonan tuh, Pak. Ayo Bu, selawatan, nggih, selawatan. Salat karepmu, ra salat karepmu, digecek malaikat rasakno raimu. Ada seperti itu. Ini sempat viral, Pak, ini. Ini ungkapan bahwa Allah itu membebaskan sebenarnya. Silahkan berbuat semau-maumu, tapi jangan lupa kelak dimintai pertanggungjawaban. Semua kita berwajib amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah syarat bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu syarat untuk tidak rugi di akhirat. Di dalam surat Al-Asr itu, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya sungguh manusia ini dalam kondisi merugi, kecuali illal ladzina, orang-orang yang amanu wa amilus solihat, orang yang yakin, orang yang percaya, dan dari keyakinan dan dari kepercayaannya itu dia melakukan amal soleh, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya tidak ngomong jorok, ya tidak mencuri, begitu. Wa amilus solihah, dan mengamalkan amalan yang soleh. Tidak cukup hanya soleh sendiri, ternyata masih ada kewajiban berikutnya adalah tawasaw bil haq,
saling berwasiat, ngelingno sapa wae, memberi manfaat kepada orang lain untuk bisa memberikan kebaikan-kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan, saling menasihati, saling memfasilitasi, saling membantu untuk bisa berlaku, bersikap sabar. Ini kewajiban kita, syarat agar kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, yang akan bisa merasakan itu adalah sesuatu yang penting hanyalah orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Baqarah 45 itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, 46-nya wa innaha, 45 masih wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai sarana untuk memperoleh pertolongan Allah. Yang demikian itu, yang bisa sabar dan bisa salat di dalam memperoleh pertolongan Allah itu hanyalah orang-orang yang khusyuk. Nah, kemudian 46 ayat Al-Baqarah menyatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah itu, baik hatinya, ucapannya maupun perbuatannya, adalah orang-orang yang yakin, yang punya prasangka kuat, alladzina yadhunnuna, yang punya prasangka kuat bahwa sesungguhnya annahum mulaqu rabbihim, bahwa kelak akan bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu ilaihi raji'un, dan juga punya keyakinan bahwa kelak akan kembali di hadapan Allah dengan segenap pertanggungjawaban. Niki lho Pak, muraqabah itu adalah kesadaran yang demikian, bahwa kelak semua yang kita lakukan, bahwa kelak yang kita ucapkan, yang kita prasangkakan, ini semua kita akan pertanggungjawabkan. Ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Dan kita tidak hanya kembali di wilayah Allah atau di pusaran Allah, tetapi mulaku, bertemu, benar-benar bertemu. Bayangkan kalau kita kelak bertemu dengan Allah, dengan kita membawa dosa-dosa, betapa kita berat pertanggungjawabannya, betapa kita berat nanti akibatnya. Sebaliknya, dengan kita menyadari betul bahwa segala sesuatu itu dipantau ketat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perasaan kita, pengetahuan kita semuanya terkoneksi, kesadaran kita terkoneksi atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Adi Hidayat bercerita dalam satu ceramahnya, ini menarik sekali. Di Mesir ada pesta pernikahan habis maghrib, begitu habis maghrib undangan pada datang. Nah, kemudian ditunggu-tunggulah pengantin perempuan ini untuk keluar. Begitu sudah mau keluar, undangan sudah nunggu berjam-jam, begitu acara mau dimulai. Begitu mau keluar, ada adzan isya. Kemudian ibunya, ayo cepat keluar, undangan sudah menunggu semua. Sik ya bu, aku tak sholat isya dhisik gitu. Enggak, ojo, diakhirkan wae sholatnya, nanti isya kan masih panjang. Enggak bu, aku tak sholat sik, bukan tak metu. Engkau lek kon sholat nduk gitu. Nanti kalau kamu sholat, make upmu tuh luntur, make upnya luntur habis. Nanti kalau mau keluar masih bermake up lagi, masih lama lagi. Bagaimana undangan-undangan? Enggak, pokoknya aku tak sholat dhisik gitu. Oh, memang kamu tuh anak tidak berbakti sama orang tua. Banting pintu, ibunya keluar. Dia kemudian ambil air wudhu, berwudhu, ya otomatis make upnya itu luntur semua, namanya wudhu gitu. Kemudian dia sholat dengan penuh kesadaran.
dengan penuh keyakinan Allah sedang memperhatikan, Allah sedang melihat kita, Allah sedang melihat dia. Kemudian di saat sujud dia lama nggak berdiri Bu, nggak duduk itu. Dari sujudnya ternyata dia meninggal, mati dia di saat sujud itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, muraqabah itu adalah perasaan yang diawasi oleh Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu adalah kesempatan terakhir. Seperti ini, gadis yang pengantin yang mau sholat isya ini, dia menganggap bahwa ini sholat saya yang terakhir, ini adalah isya saya yang terakhir. Kalau dia tunda, dia khawatir dia tidak bisa memenuhi kewajiban terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu-ibu mau sedekah gitu, sedekah yang terbaik, anggap itu sedekah, kesempatan kita bisa sedekah yang terakhir kalinya. Maka memberikan sesuatu, memberikan kebaikan kepada orang lain, itu adalah kebaikan yang sebaik-baiknya. Itu kebaikan yang betul-betul yang paling istimewa, yang akan kita persembahkan. Sholat kita juga demikian. Sholat isya ini nanti kita penuh keyakinan bahwa sholat kita adalah sholat yang terakhir, sehingga kita di dalam sholat ini menjaga kekhusyukan, menjaga ketumakninahannya, menjaga bacaan kita, menjaga pikiran-pikiran kita untuk tidak gerambiang ke sana kemari. Sebisa-bisanya kita membaca atau mendengarkan imam membaca itu, hatinya angen-angen dengan maknanya sebisa-bisanya, sehingga ketika kita beramal soleh dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah amal soleh kita yang terakhir, maka mustahil kita akan tidak berkualitas di dalam beribadah. Sebaliknya juga, kita ketika akan melakukan kemaksiatan, mau nyoleng, mau nyopet, mau nyolong, mau bermaksiat, mau berzina, mau hibah, mau cak-kocain orang misalkan, ingat itu kesempatan kita bicara yang terakhir. Kalau setelah itu 2 detik kemudian mati dalam su'ul khotimah, dalam perbuatan yang tidak baik, maka tercatat nanti di akhirat sebagaimana kita bangkit di yaumil kiamat itu, sebagaimana kita matinya. Orang bangkit itu nanti kondisinya seperti dikala dia matinya. Kalau matinya di saat sholat, nanti juga bangkitnya dalam kondisi sholat dan bersama dengan orang-orang yang sholat. Kalau matinya dalam kondisi bermaksiat, maka bangkitnya pun juga dalam kondisi perbuatan maksiat dan bersama orang-orang yang bermaksiat. Kesadaran ini kalau melekat dalam diri kita dengan muraqabah yang baik, yang bermutu, muraqabah kita Bapak Ibu sekalian, maka mustahil kita akan berani melakukan dosa, sekecil apapun dosa itu, karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Ya, mau coba-coba, katanya minuman keras itu yang merek ini katanya enak, tak nyoba aja sedikit, paling besok taubat, atau kita masih punya kesempatan ibadah kepada Allah yang banyak, taubat, amal soleh. Ya, kalau masih berkesempatan. Kalau pas ngicipi itu kemudian pas mati, ini yang bahaya sekali. Baik, sekarang kita masukin pertanyaan. Jika sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat wajib rawatib, apa boleh tidak membaca doa iftitah? Doa iftitah. Jadi ibu-ibu sekalian, saya kasih garis besarnya bahwasanya yang wajib di dalam sholat itu adalah takbiratul ihram, ya. Itu kemudian membaca al-fatihah. Bacaan selain Al-Fatihah itu semuanya tidak wajib. Itu di dalam ketika kita berdiri. Termasuk iftitah itu juga tidak wajib. Baca surat-surat juga tidak wajib. Sifatnya sunnah. Sehingga kalau sunnah itu maknanya kalau dikerjakan berpahala besar, tetapi kalau ditinggalkan itu rugi besar. Rugi besar, bukan tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa. Selama ini yang kita pahami sunnah itu adalah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak.
Sunnah itu kalau dikerjakan pahalanya sangat besar, kalau ditinggalkan ya kita rugi besar, karena luput dari mendapatkan pahala yang sangat besar itu. Jadi kesimpulannya, meskipun iftitah itu tidak wajib, maka baca saja, niat mengikuti kesunahan atau cara sholat Nabi SAW yang selalu membaca iftitah, doa iftitah, baik itu sholat sunnah maupun sholat, terlebih sholat fardu. Doa iftitah banyak sekali, banyak maragamnya. Ada yang berupa doa murni, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sampai selesai. Ada yang bersifat pernyataan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin atau minal muslimin, begitu ya. Ambil bacaan-bacaan yang ibu suka, yang memang ada kesunahannya. Jangan merangkai-rangkai bacaan dari ini dari itu, dirangkai menjadi satu bacaan yang tidak disyariatkan, bahwa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, titik. Itu kalau pakai kabira, Bu. Kalau pakai wajah tu langsung Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kalau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Jangan ibu ngarang sendiri, Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kabira walhamdulillahi katsira. Ini namanya ngarang. Lu kan kabira memang dituntunkan Nabi ya, Ustaz. Iya, Nabi menuntunkan kabira. Tapi kabira itu yang versi Nabi adalah itu sampai ini selesai. Jangan kita kemudian sambung-sambung dengan bacaan-bacaan yang lain. Karena shollu kama ra'aitu usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat atau mendengar apa yang aku baca di dalam sholat itu. Ya kalau Nabi kabirau ya sampai itu, Allahumma ba'id sampai itu. Tidak pernah Nabi merangkai Allahumma ba'id dirangkai dengan kabirau, atau Allahumma ba'id dirangkai dengan wajah tu wajah, iya tidak pernah. Itu. Paham Ibu? Iftitah ini nggih. Kemudian yang kedua, apa boleh kita menerima pemberian dari orang non muslim? Boleh lah, Bu. Pemberian boleh, tetapi yang diberikan itu kalau misalkan makanan haram ya nggak boleh. Kita makan nggak boleh, gitu ya. Jadi pemberian memberi itu termasuk hubungan muamalah, hubungan kemasyarakatan. Itu semuanya boleh. Sampai dengan ada dalil yang melarang. Kalau diberi makanan daging babi ya jangan gitu. Oh maaf, saya muslim, saya tidak boleh makan babi. Tegas seperti itu. Monggo dikasihkan yang non muslim, begitu. Ibu sekalian, boleh, pada asalnya boleh menerima pemberian orang non muslim. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah masuk Isya. Kita nanti pekan depan mulai masuk ke beberapa ayat-ayat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di dalam bab muraqabah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.